hiasan-hiasan Natal. Udah, cukup. Udah masuk bulan Natal dan hari ini pas banget kita juga libur ibadahnya meskipun kita tidak bertemu secara onsite, tapi mari kita juga tetap ngobrol-ngobrol di sini. Yo. Kita mau ngobrol sama siapa dia? Nah, karena kita belum kenal, jadi mari kita kenalan. Gak mungkin kalau gak kenal. Yang gak kenal tuh cuma ini sebenarnya. Nah, jadi silakan kamera liatin dia aja. Ngeliat Mas Obet 5 menit. Nah, ngeliat. Zoomnya ke sana aja terus. Ya, jadi kamu. Enggak, jangan dari sana aja. Halo semua, semoga kalian udah kenal sama aku. Aku Natalia. Halo, aku Cinta. Halo, aku Herni. Aku Vio. Aku Dian. Aku Bet. Oke. Dan kami adalah Boy Band. Kenapa? Sebenarnya banget ya. Sebenarnya kita mau nyanyi sebuah lagu. Aku enggak sih ingat. Tapi kalau mau nari mau nyanyi biar Natalia aja. Ini loh dia pakai break dance. Oke. Hari ini kan ibadah nggak ada. Kita nge-game aja gimana? Betul, kita malah nge-game malah setuju. Nge-game. Boleh. Ada apa? Aku Ini punya enggak. Aku punya question card nih. Oh, deh. Aku mau Natalia dulu aja deh. Pertama banget. Iya dong, langsung. Kan tadi kenalan yang pertama kan? Oh iya juga. Betul kan? Cerita. Tolong. Tolong. Langsung dijawab ya, tapi jangan kita yang jawab itu. Oke. Waduh. Oke, pertanyaannya adalah 30 detik. Apa tindakan kecil yang bisa membuat seseorang merasa dihargai hari ini? Apa ya? Apa tindakan kecil? Oke, mungkin kalau yang terpikirkan hal yang paling kecil yang bisa membuat orang dihargai itu ketika kita memberikan pujian. Pujian sekecil apapun kayak wah kamu cantik banget. Kita kayak udah merasa wah aku ternyata dihargai orang sih gitu sih kalau menurut aku. Pengalamannya. Iya benar. Kemarin habis aja gitu. Karena Gimana? enggak. Jadi kayak kemarin kan prepare sesuatu gitu ya. Terus kayak kalau sebagai wanita kan kita harus make upan atau kan capek ya. Tapi ketika udah ketemu orang dibilang wah hari ini cantik gitu terus kayak terbayarkan gitu. Jadi merasa wah puji Tuhan aku ternyata dihargai teman-teman gitu sih. Jadi pujian yang kita berikan jadi kayak merasa oh kita diterima sama teman-teman kita gitu sih kalau menurut aku. Kalau yang lain mungkin ada jawaban yang lain. Sama atau ada jawaban? Setuju sih. Tolong bantuannya ini di sini cara banget ya. Pokoknya setuju. Pokoknya hal kecil apapun itu ya. Iya. Kecil apapun. Pujian yang kita berikan itu membuat orang lain tuh merasa diterima sih Iya, dan dihargai. Menunjukkan penerimaan ya. Benar. Setuju. Dianggap ada sih. Iya. Yes, dianggap ada. Nggak ada. Ini nggak ada jawaban yang lain seriusan Mbak. Soalnya tuh sebenarnya kalau ngomongin soal penerimaan tadi gimana pertanyaannya? Tindakan kecil yang membuat seseorang merasa dihargai. Tindakan kecil itu misalnya ya itu tadi aku pernah diajarin ya katanya kalau pemimpin tuh nepuk pundak orang gini. Nah itu bisa jadi tuh kekuatannya tuh kembali itu. Gitu. Kecil banget. Support Itu ya. kecil banget. Bahkan cuma tepukan ya. Semangat gitu. Karena Nah, itu. dianggap ada gitu Ya. jadinya kayak nggak dibiarkan lewat begitu saja. Kecil banget loh. Dinotis. Cuma gitu tok tuh rasanya langsung. Iya. Makanya tadi kalau dibilang kayak pujian kayak kamu cantik sekecil gitu aja tuh kayaknya ya Benar sih. sangat menerima, membuat orang lain tuh merasa diterima. Betul. Kamu sangat Kalau itu suruh ya nggak menyindir ya. kamu sangat kecil hari ini. Kamu sangat. Iya tuh. Kamu sangat berarti. Oke, Ini lanjut. hampir kayak ibadah ya. Kalau nggak ada firman nggak abdon. Wih. Biasanya kalau firman skip ini malah. Sebut itu di Ini mau tanya soalnya. Apa tuh? Kalau di Alkitab ada nggak sih Vika gitu? Oh, yang menerima. Yang menerima menerima ya ya. seperti itu.
kita seutuhnya. Kalau menerima kita, kalau di Pasti Alkitab sih. ngomongin soal penerimaan, mending kita ambil fokusnya ke penerimaan gitu. Iya. Ya. Kalau ngomongin soal penerimaan, ya paling besar ya, yang paling besar dan paling jelas ya Yesus Kristus yang menerima gitu. Karena mau siapa lagi yang menerima, ya ini coba lihat kanan kirinya para manusia-manusia yang begini. Manusia. Yesus terima padanya. Itu Yes. tadi yang kalau ngomong penerimaan lagi, kita nggak berusaha ke sana gitu. Tapi yang Yesus yang di sana malah Lagi, ya. berusaha ke sini. Nah, itu udah Tuh. penerimaan, udah jelas diterima. Bentuknya kayak gimana? Ini mau gimana? Pokoknya gimana? Gimana gitu ya? Yesus terima. Iya. Nah, itu penerimaan mungkin Pokok paling Betul, pokok betul. paling utamanya. Bukan ada apanya tapi apa adanya. adanya. Quotes. Langsung tolong tampilin nanti. Editor bingung. Salam tampilin. Tolong editor. Bukan Herni. Oke. Oke. Kita lanjut nggak sih mending ke pertanyaan Boleh. selanjutnya? Oke. Jadi pertama penerimaan, Penerimaan. yaitu dimulai dari Yesus Kristus itu Kristus. sendiri. Yesus menerima apa adanya. Apa adanya. Ya. Amin. Lanjut ke Herni aja lah. Daripada urut kan nggak Oh ya, biar ada. selang-seling, agak selang-seling. Oke. Ini pertanyaan kedua nih. Emang salah kayak kucing hitam. Oh iya ya. Selang-seling. Oke, aku dapat pertanyaan. Mengapa menghargai diri sendiri sama pentingnya dengan menghargai orang lain? Oke. Berat nih pertanyaannya kan. Apa ya? Diri. Mengapa menghargai diri sendiri sama pentingnya dengan menghargai orang lain gitu? Karena menurutku kalau kita mau menghargai orang lain tuh kita harus lebih dulu menghargai diri sendiri gitu. Kita paham bahwa Yesus hadir tadi gitu untuk kita, berarti kan kita sudah diterima gitu sama Tuhan gitu. Dengan begitu kita tahu bahwa harga kita ini tuh mahal banget gitu. Betul. Dengan begitu kita jadi menghargai diri sendiri. Herni. Kita keluar aja lah. Jadi ya waktu kita udah tahu gitu kita berharga, kita bisa menghargai diri sendiri. Dan kalau kita menghargai diri sendiri, pasti otomatis kita bisa menghargai orang lain di Yes. sekitar kita gitu. Dan saat itu tuh kalau ada kan beberapa orang yang ngomong kalau mau menghargai orang lain terus menyukakan hati orang lain sampai kitanya jadi lupa sama diri kita sendiri gitu, ya itu nggak boleh gitu. Harusnya bukan begitu gitu. Harusnya kalau kita menghargai orang lain gitu, kita lebih dulu menghargai. Dan kalau kita menghargai orang lain dengan sungguh, karena kita tahu harga kita mahal, kita juga jadi nggak capek gitu loh. Kita jadi nggak kayak harus mengusahakan dia hargai, sedangkan kita melupakan diri sendiri tuh nggak mungkin begitu. Gitu. Berarti maksudnya kalau misalnya kita sudah penuh dengan kasihnya Kristus, karena kita sadar kalau Tuhan Betul. udah kasih kita semuanya, itu tuh nggak akan tertahan buat diri kita sendiri, makanya itu akan menguber ke orang lain gitu kan. Karena fokus kita kepada Tuhan Yesus ya. Betul, karena fokusnya itu buat Tuhan kayak gitu loh, bukan yang maksudnya terus kayak aku pengen menyenangkan hati orang lain makanya aku melakukannya dengan mati-matian, tapi nanti aku jadi kayak aku udah ngelakuin ini tapi orang lain masih kayak gini ya, aku jadi capek, Nggak aku jujur jadi ya, jadi habis energiku kayak gitu. Jadi bohong kalau kita hanya menyukakan orang lain, menghargai orang lain dengan sungguh, tapi kitanya lelah, kitanya capek, kitanya nggak suka cita gitu. Iya betul, itu jadinya salah. Berarti motivasi dan utamanya adalah karena kita sudah sadar lebih dulu kalau Tuhan sudah mengasihi kita penuh dengan kasihnya Tuhan, maka kita udah nggak akan eman-eman untuk membagi kasih itu buat orang lain. Tapi ada yang memikirkan yang gitu tadi tentang apa yang Heri bilang, kalau sampai kamu memikirkan orang lain tapi kamu lelah, kamu terus kayak capek sendiri melakukan itu. Dunia itu ngomongin kayak gitu tuh. Iya sih, kebanyakan ngomongnya kayak gitu Nah, sih. dunia tuh Kebetulan. kebalik banding sama cara kita orang Tuhan, anak-anak Tuhan tuh iya. berpikir gitu. Kalau kita kayak tadi tuh kita ngasih orang lain, kita kayaknya memberi. Nah itu Ya betul. Tuh jadi Teori dunia. teori dunia Iya. ke gimana? Artinya gimana? People pressure tadi. Menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain tanpa Sampai menjelekkan kitanya diri kita lupa sendiri. ya. kita Nah itu. lupa diri. Ya itu perbedaan sih sebenarnya. Kalau
orang kayak kita itu ya tadi Dian udah sebut sebenarnya. Dian bilang sebenarnya kalau kasih kita penuh, kita sadar gitu, ya sebenarnya mudah banget untuk ngasih orang lain gitu, menghargai orang lain, menerima, mengasihi, terus menghormati. Itu gampang gitu. Tanpa merasa Lelah. Tapi gimana caranya biar kita bisa penuh kasihnya dulu? penuh akan kasih Kristus itu sendiri Iya. tadi. Biar ya. kita bisa mulai mengasihi orang kan kita harus Penuh dulu. kita harus merasa dikasihi sendiri supaya kita bisa mengasihi. Yang Nah, gimana caranya? Yang jelas kalau ini ya nanti kalian boleh tanggapi ya. Kalau aku loh ya, kalau Natalia nanya terus gimana caranya dari kita sendiri, yang jelas tuh tadi Yesus datang ke dalam dunia itu buat kita gitu, menerima kita. Berarti secara langsung kita tuh sadar bahwa kita tuh kan berharga gitu ya, kita berharga. Setelah secara langsung kita tuh tahu kita berharga, kita harus ingat kita tuh diciptakan serupa dan segambar. Jadi kalau kita ini lihat coba kanan kirimu, ya ini rupanya Allah, ciptaannya Allah gitu ya gini. Serupa Nah nih. jadi ya kalau kita biar begini ya harusnya itu caranya Nat, menghormati, menghargai diri, sadar bahwa ya ini tuh kayak Allah, ciptaannya Allah gitu. Cara Berarti pandangnya biar paham, Nah. kita harus ya paham bahwa kita tuh segambar serupa dengan Tuhan. Betul. Biar dengan begitu kita juga bisa mengasihi yang lain. Dengan Kita paham catatan itu dulu. tadi kasihnya penuh. Udah penuh dulu. Luber kan, Iya. nggak mungkin orang tuh kalau kasihnya penuh terus tahan terus nggak Ditahan. mungkin. Pasti akan Juga dewe yang nggak mau dibagi aku. Orang yang ditahan juga akhirnya keluar. Oke. Kasihnya tadi itu kasihnya. Lurusin ya ini harusnya ya. Jadi kalau kita udah penuh tuh kita menghargai itu bukan lelah lagi, tapi kita sukacita juga. Menghargai orang lain. Herni, Kayaknya udah cocok buat besok ibadah dia yang renungan sendiri. Langsung proker Herni. dalam langsung sampai Jepang pada ini. Oke. Oke balik lagi. Menarik. Mau lanjut next pertanyaan. Oke. Karena kita udah tahu pasti ya kalau Iya. misalnya bagaimana kita mau menghargai orang lain. Yang pertama kita kasihnya udah Betul. sama-sama penting nih dua-duanya. Betul. Kita menghargai diri kita sendiri karena kita sadar Allah sudah mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi dan bisa Jadi menghargai orang lain. sama pentingnya, bukan Sama mana pentingnya. yang lebih penting, mana yang enggak gitu, tapi sama pentingnya. Oh ya itu tapi ini poin penting sih. Jangan sampai terjebak dengan oh kamu harus mengasihi orang lain dulu atau Iya. enggak. Oh kamu harus me myself and I Iya, ya itu kayak nggak gitu. boleh. Jadi balance harus sama. Ya, gitu. kalau Itu apalagi hikmatnya Tuhan. Nah, Hikmatnya Hikmat dan Tuhan. berdoa. Setuju. Haleluya. Kita jadi tahu nih. Gantian nih cinta. Cinta. Oke, lanjut. Jadi kasihan editor kayaknya. Lanjut, guys, nggak usah Kasihan pikirkan yang gitu. editornya ya nanti. Mas Anu. Lanjut. Ini Ini pertanyaan kayak ketiga. pertanyaan ketiga. ya? Siapa yang Ini Mbak Cinta. Karena tadi kontraknya cinta kan. Ayo, Kontraknya Pak, cinta kasih ke cinta. Kok kamu intip dikasih dong? Diintip dong, diintip ini. Kano. Tangannya. Aku dapat pertanyaan, siapa orang yang paling membuatmu sadar bahwa hidup itu berharga? Wes. Wes. Siapa nih? Siapa nih? Kamu ya? Herni Setianivi. Victoria. Siapa? Siapa ya? Kalau buat aku sih, yang sangat jelas aku rasakan gitu selama proses hidupku ya komunitas ini. Wes. Ya terutama adalah Iya. komunitas di tempat di mana aku bertumbuh, yaitu Kelak, kelak. Legios Family. Saya hidup, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjutin dong. Coba ayo lanjutin jawabannya. Kamu ada pengalaman tentang hal itu kah atau ada kesaksian? Kenapa bisa begitu? Kenapa harus? Sharing nih, sharing. Benar-benar di lingkup gereja Assembly yang menjadi apa tadi? Yang jadi ini membuat kamu sadar. Oh, hidupku berharga. Nggak usah. Ini jawab aja. Lanjut. Iya, memang betul komunitas di tempat ini, terutama di Legios Family yang membuatku tuh sadar bahwa hidupku tuh berharga. Kenapa? Karena kalau mau sharing tentang pengalaman, ini yang aku rasain beberapa tahun yang lalu ketika aku masih kuliah gitu. Jadi ketika aku kuliah, aku kan cukup aktif di
kegiatan yang ada di kampus gitu, kayak misal UKM itu aku ikut, dalam kepanitiaan juga aku ikut kayak gitu. Nah jadi menurutku adalah aku nih nggak cuman ketemu sama komunitas di gereja gitu, bahkan ketika aku di luar pun di kampusku terutama aku bertemu dengan banyak komunitas-komunitas gitu. Tetapi ketika kita tuh ini nyambung sih sama pertanyaannya yang didapat sama Herni dan Natalia gitu, balik lagi tentang penerimaan gitu kan. Kalau kita nggak punya kesadaran bahwa oh Tuhan Yesus tuh udah baik loh buat kita, kasihnya Tuhan maksudnya kayak karya salib gitu terutama. Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita gitu. Nah itu kalau kita nggak punya kesadaran itu, mungkin aku akan jadi orang yang terhilang gitu pada waktu itu, karena komunitas di luar sana yang aku temui itu benar-benar banyak banget karakternya kayak gitu. Dan ketika aku nggak punya hikmatnya Tuhan, aku nggak punya kasihnya Tuhan, mungkin aku akan terseret ke dalam komunitas yang tidak membangun kayak gitu. Tetapi bersyukurnya adalah aku masih punya komunitas di tempat ini yang mereka tuh mencariku gitu loh, terutama ya pada waktu itu angkatanku gitu, mencariku dengan kayak sering nanyain kabar gitu. Tapi beneran kayak aku sempat ada setahunan lah aku ngilang dari komunitas di gereja gitu kan, maksudnya aku jarang aktif pelayanan karena aku banyak terlibat di kegiatan kampus gitu. Tapi masih ada komunitas di sini yang kayak, kamu kemarin ibadah nggak kayak gitu, terus kayak nanyain kabar, Jin kamu gimana sekarang kabarnya, kuliahmu kayak gimana. Nah itu tuh yang menjadi kekuatanku juga dan menjadi pengingat buat aku kalau oh Tuhan tuh ternyata baik banget gitu loh. Aku tuh masih dipertemukan dengan komunitasku yang tetap mencariku gitu, yang itu secara nggak langsung mengikatku gitu. Nah itu juga menurutku termasuk kasihnya Tuhan yang begitu besar buat aku kayak gitu, dan menyadarkan aku bahwa oh ternyata hidupku tuh berharga gitu. Dan aku jadi balik lagi ke komunitas ini, terus itu menjadi titik awal pemulihanku untuk aku tuh bertumbuh lagi di tempat ini, terutama di HGS Family ya. Aku mulai aktif lagi pelayanan, aku menemukan motivasiku yang benar di dalam aku melayani, dan aku jadi punya kerinduan untuk kayak yang Herdi bilang tadi, maksudnya ketika kita udah sadar kasihnya Tuhan di dalam hidup kita jadi bisa membagikannya ke orang lain kayak gitu. Aku merasakan itu sendiri sih kalau mau sharing tentang pengalaman. Jadi kayak gitu. Keren banget, keren. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Pengalamannya cinta tuh kayaknya dirasain juga sama Obed. Coba Obed. Oh iya? Harus sharing juga sih. Apa ini? Kayaknya pernah menghilang, coba tanya. Coba Apa ini? Coba yang tiba-tiba membuatmu ada bersama dengan kita. Aku juga dicatin teman-teman. Atau dia chat diri sendiri sama diri sendiri. Sama ChatGPT. Enggak. Boleh dong share. Boleh, Ben. Kalau Tetap, Ben. join ke pelayanan kayak gini sebenarnya terjebak. Itu dijebak ya. Terjebak dalam kasihnya Tuhan. Tapi seru kan? Ya seru sih, tapi ya udahlah, malah kita tetap harus melakukan hal itu gitu loh. Karena selagi kita bisa, kenapa enggak? Asik, keren banget sih. Betul. Sebenarnya dulu ibadah ya ibadah aja, kayak karena aku pinginnya datang ibadah pulang selesai. Tapi ada yang ngechat buat ngejak nongkrong, kira cuma nongkrong biasa, ternyata waduh kok terus tawaran tidak bisa ditolak. Ini bukan seperti tawaran, tapi ini seperti ajakan. Sama yang diajak-ajak harus hati-hati. Ya, lokasinya tolong dihati-hatikan. Tapi itu baik kan Kak Obed? Itu baik, itu baik. kan? Sebenarnya kalau ngelurusin kalimatnya Obed tadi, terjebak itu sebenarnya orang terjebak tuh punya pilihan. Iya. Tetap punya pilihan sebenarnya. Betul. Tapi Obed kenapa memilih untuk Iya. terjebak? Iya. Sebenarnya Karena dia- berarti ada kasih Tuhan di sini. sebenarnya Obed lagi fokus melihat tadi poin-poin yang kita Iya, bahas. iya. Karena Yesus tuh terima, dia Menerima menerima Obed. dia. Jadi sebenarnya dia bukan lagi ngelihat jebakan yang dibikin orang itu. Betul. Dia lagi mengungkapkan saja. Rasa Ya. syukur Nah, dia betul. udah terima. Bersyukur sih waktu itu kan aku waktu mau pulang juga dapat kerjaan di sini ya. Nah, Di kan? sini. Oh, iya. Iya, kebetulan pas juga. Jadi ya udah. Yang terbaik. Keren. Enak ya. Passingnya langsung ke passing. iya dong. Langsung ke passing. Iya dong. Untuk terakhir sih, kesimpulan dari apa yang kita omongin, kamu mau nyimpulin apa? Oke. Ya tadi dari sini aku lempar ke sana terus dia melempar kembali ke aku. Keren
buat aku terima kasih, tapi lagi-lagi aku bukan cuma akan ngomong buat kita, tapi buat kita semua yang di sini, baik kita yang di sini atau enggak teman-teman yang nonton semuanya. Terima kasih. Karena gini, aku yakin Mas Obed, Dian, Mbak Erni, Mbak Cinta, Cik Nat semuanya sampai terakhir di tahun ini tuh kita menikmati itu berkat-berkat Tuhan. Ini kalau tak tanya satu-satu, terus tak suruh cerita satu-satu. Panjang lagi. Ini kameranya yang rusak. Panas. Karena asik. Kameranya rusak, orangnya malah buruan gitu ya. Jadi terima kasih. Aku yakin kalau aku suruh cerita pasti mereka juga cerita berkat Tuhan. Dan aku yakin kalau aku tanya teman-teman yang nonton satu-satu, aku yakin kalian juga waktu nonton kalian pasti senyum. Kalian bilang, iya ya, sampai tahun ini masih bisa melakukan sampai sekarang tuh ya karena Tuhan Yesus gitu. Ya kesimpulannya tadi ya, Yesus datang dalam dunia, terima kita, dia mengasihi kita begitu rupa. Ya bentukannya kita begini, ya diterima. Dan ini gambarnya Allah gitu. Kalau kita sadar kita tuh ciptaannya Tuhan, ya harusnya tadi ya kita mulai terima kasih itu, kita udah terima kasih itu. Habis terima kasih itu penuh, kasih itu membuat kita tuh menghargai diri kita, membuat kita tuh dihargai begitu rupa gitu. Karena kita punya kasih yang besar itu, maka penuh itu dan kita memberi kepada orang lain. Memberi kepada orang lain itu terciptanya lah komunitas gitu. Karena kalau sendiri nggak bakal bisa kok. Yakinlah. Kalian bangun tidur terus Dan komunitasnya langsung, benar tadi. ya dan komunitas benar. Kalian bangun tidur pasti butuh orang kok, pasti butuh orang gitu. Betul. Nah di dalam komunitas itu tadi Cinta udah bilang cari komunitas yang membangun hidupmu gitu. Kalau kamu terbangun oleh orang-orang yang membangun hidupmu, itu akan membuatmu jadi semakin efektif. Buatku ngomongin soal komunitas tadi ya, aku yakin coba kalian perhatikan kalau kalian duduk sama orang yang duduk cuma ketawa, cuma ngobrol, nongkrong doang, itu menghabiskan waktu kalian, energi, tenaga, dan yang terakhir uang. Yang terakhir menurutku tuh mental sih, gitu. Mental. Kalian pasti nggak jarang kok. Kalian habis kumpul sama orang, terus kalian pulang, kalian berasa, duh capek banget ya, aduh lelah banget ya, gitu. Sosialnya baterainya habis, harus dicas. Menurutku kok itu enggak. Coba deh kalian duduk sama orang yang bener-bener sevisi, sehati, terus kalimat bahasa dunia sefrekuensi. Nah itu. Kalau kalian duduk sama orang yang sefrekuensi, aku yakin mau berapa jam pun kalian akan tetap di situ. Kalian akan pulang bukan terus aku lelah, tapi aku happy habis ketemu mereka. Gitu. Jadi memang komunitas yang membangun itu sangat penting. Jadi gitu teman-teman. Aku cuma mau ngucapin thank you sudah sampai di bulan akhir di tahun 2025. Thank you. Ya, buatku teman-teman Youth and Teen semuanya, aku yakin kalau teman-teman lagi ada tantangan juga jangan takut hadapi, sadar kalau kita itu dikasih Tuhan, kita miliknya Tuhan. Jadi semangat berjuang, yang berdoa tahun ini belum dijawab tetap datang dan tetap berdoa, nempel sama Tuhan, terus berdoa. Yang mungkin yang nonton ini belum percaya atau belum mengenal Tuhan Yesus, ya kami berdoa sama-sama. Mari terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus menolongmu dan memberkatimu. Itu saja mungkin dari aku. Semangat selalu, sampai berjumpa di 2020. Sebelum itu kita minggu depan minggu depan kita bertemu di ibadah Natal. Oke, jadi tanggal 13 Desember jam 5 sore tapi open gate jam 4 sore. Silakan datang, ajak teman, ajak kakak, ajak adik, ajak semua teman-temannya supaya kita bisa merasakan kasih dan sukacitanya bersama dengan teman-teman semuanya. Ya betul. Jangan lupa datang ya. Oke, sebelum itu kita doa ya kali ini. Kita doa buat kita semua dan kita doain teman-teman kita yang nonton ikut melihat kita diskusi ini. Yuk berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur sepanjang hari ini ataupun yang akan kami lewati, bahkan kalau kami melihat tayangan ini, kami berdoa supaya hati-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami.
kami terus semakin melekat sama Tuhan dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Berkati kami semua yang duduk di tempat ini, diskusi, sharing, saling cerita apa yang dilewati di tahun-tahun ini. Bahkan kami juga memberkati setiap teman-teman kami semua yang menonton, melihat, bahkan mendengarkan kami berdiskusi. Biarkan kasih Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, kami mau nikmati bulan ini supaya sukacita damai Tuhan bersama dengan kami. Dan kami akan masuki tahun 2026 dengan hati yang terus berharap sama Tuhan. Dunia boleh semakin gak karuan Tuhan, tapi kami akan tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.